mulai pembelajaran karena alhamdulillah sehat semua, masuk semua. Sebelum kita masuk ke materi, kita seperti biasa ya, kita menyanyikan lagu apa ya? Sesuai dengan yayasan kita ya, lembaga kita Yayasan Sokro Aminoto ya. Hari ini kita mau menyanyikan lagu ya dari yayasan kita. Siap semuanya? Siap. 1, 2, 3, Mars Cokro. Cokro. Pembelajarannya ya. Yang pertama, anak-anak harus bisa membaca surat Ad-Duha dengan lancar dan tartil. Tartil itu dengan tajwid yang benar. Ya. Anak-anak hafal semuanya surat Ad-Duha? Bisa? Bisa. Ya, yang kedua, anak-anak itu nanti diharapkan bisa menjelaskan arti dan makna surat Ad-Duha dari ayat per ayat. Ya. Yang ketiganya, anak bisa mengidentifikasi nilai-nilai kasih sayang, empati, dan optimisme dalam surat Al-Duha. Selanjutnya, anak-anak bisa menyelesaikan masalah soal sederhana dengan nilai-nilai yang terkandung dalam surat Al-Duha. Yang terakhir, anak-anak bisa menerapkan sikap peduli, sikap mengasihi terhadap teman atau sesama dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik, hari ini kita mulai materi pembelajarannya. Hari ini anak-anak akan melanjutkan belajar tentang kandungan atau nilai-nilai dari surat Al-Duha. Kemarin sudah guru sampaikan, masih ingat apa tidak? Apa saja isi dari atau makna dari surat Al-Duha itu? Masih ingat apa? Ya, tentang bersyukur. Apa lagi? Saling mengasihi. Apa lagi? Saling menyayangi. Apa lagi? Saling menghormati. Dan tidak putus asa. Oke, tadi sudah dijelaskan tentang makna-makna dari surat Ad-Duha. Sebelum melanjutkan materi yang lebih dalam lagi, guru mau minta tolong nih anak-anak untuk mengerjakan soal pretest dari buku. Ya, guru bagikan dulu soalnya. Jangan lupa ditulis namanya ya. Tulis namanya masing-masing. Rika. Sudah mengerjakan soal pretest. Bisa semua? Bisa. Susah enggak? Enggak. Gimana berarti? Sebelum dilanjutkan ke materi, hari
video studi kasus kaitannya masih dengan surat apa? Tentang apa tadi? Merasa bersyukur, saling mengasihi, saling menyayangi, saling menghormati, dan tidak putus asa. Nanti silakan anak-anak simak videonya, dipelajari apa saja yang terkandung, apa saja yang bisa anak-anak ambil dari kisah yang akan dulu tayangan. Siap semuanya? Siap. Oke. Ya. Aku itu lepas dari sekolah. Setiap hari aku merasakannya berangkat ke sekolah. Teman-teman di sekolah itu selalu kembali untuk sudah sambil berhutang karena beraktivitas kita. Mereka selalu menghinaku dengan kata yang bodoh, hitam, dan miskin. Terkadang aku tidak memberi pendengar dari mereka. Hanya aku selalu berpikir, guruku juga sering menyebut diriku sebagai anak yang malas. Tapi dia tidak tahu kenapa aku bisa jadi seperti ini di sekolah. Aku selalu merasa ketakutan ketika berada di sekolah. Mereka selalu membuat diriku merasa kecil. Emang kenapa kalau aku miskin dan bodoh? Aku selalu menangis dan menangis ketika sampai di rumah dan selalu bertanya kenapa aku mereka seperti ini. Di sosial media pun mereka mengira aku sebagai anak yang mengganggu. Hidupku sudah tidak berguna. Mereka Oke, tadi anak-anak sudah melihat tayangan video ya. Tayangan video salah satu contoh kasus anak yang mendapatkan perlakuan tidak baik dari teman-temannya di sekolah. Ya. Dari tayangan tadi, anak-anak bisa belajar apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, dan bagaimana kita harus bersikap ketika kita mengalami hal tersebut. Ya. Oke, juga dari tayangan tadi, kira-kira apa yang anak-anak bisa ambil, anak-anak bisa petik dari kisah tadi? Tadi kisahnya tentang siapa? Rino itu kenapa? Ya, Rino itu dibully, dijauhi teman-temannya karena apa? Bodoh, apalagi? Jelek, ya. Rino itu anak yang dikucilkan di sekolah karena dianggap anak orang miskin, bodoh, jelek, bajunya jelek, dianggap tidak pantas bermain dengan teman-temannya. Sekarang menurut tanya, kira-kira sikapnya kepada teman-temannya Rino itu tadi sesuai tidak dengan ajaran Islam? Tidak. Kenapa? Coba salah satu yang jawab, kenapa sikap teman-temannya Rino tadi tidak sesuai dengan ajaran Islam? Karena apa? Ya, coba Mas Taki, kenapa? Karena di dalam Islam tidak boleh mengejek teman atau dalam tanggung jawab. Ya, karena Islam itu mengajarkan kita itu tidak boleh mengejek teman atau orang lain, apapun latar belakangnya, apapun kondisinya. Ya. Terus satu lagi, tadi Rino juga. Rino itu orang atau anak yang diejek oleh teman-temannya. Sikap Rino dengan marah, dengan murung, dengan bagi-bagi barang, mengurung diri di dalam rumah, itu kira-kira sesuai tidak dengan ajaran Islam? Tidak ya, karena di dalam Islam itu khususnya dalam surat Al-Fatihah itu Islam mengajarkan kita itu tidak boleh berputus asa. Ya, kita tidak boleh berputus asa dengan kondisi kita apapun. Kita tidak boleh merasa Allah itu tidak adil kepada kita
bukan tidak, karena setiap ada kesulitan, setiap ada hal yang tidak baik, pasti ke depannya itu akan ada kebaikan. Ya, itu tadi ya. Nah, dari video tadi, guru meminta tolong anak-anak untuk menyelidiki satu kasus yang berbeda dari kasusnya Nino tadi. Nah, dalam hal ini nanti anak-anak mengerjakannya itu berkelompok, ya. Anak-anak ada berapa orang? 12. Berarti dibagi menjadi 3 kelompok, ya. Satu kelompok isinya 5. Ya, oke. Oke, nanti kelompoknya sudah dibagi. Silakan nanti anak-anak mencari salah satu kasus seperti contoh tadi. Baik, kelompoknya sudah dibagi menjadi kelompok. Masing-masing kelompok guru tugaskan untuk mencari suatu kejadian yang tidak mirip seperti pada kejadian tadi yang videonya sudah ditayangkan, ya. Dibagi misalkan ini kelompok ya, sebenarnya kelompok ini diskusikan bareng-bareng. Nah, dari video tadi, guru meminta tolong anak-anak untuk menyelidiki satu kasus yang berbeda dari kasusnya Nino tadi. Nah, dalam hal ini nanti anak-anak mengerjakannya itu berkelompok, ya. Anak-anak ada berapa orang? 12. Berarti dibagi menjadi 3 kelompok, ya. Satu kelompok isinya 5. Ya, oke. Oke, nanti kelompoknya sudah dibagi. Silakan nanti anak-anak mencari salah satu kasus seperti contoh tadi. Baik, kelompoknya sudah dibagi menjadi kelompok. Masing-masing kelompok guru tugaskan untuk mencari suatu kejadian yang tidak mirip seperti pada kejadian tadi yang videonya sudah ditayangkan, ya. Dibagi misalkan ini kelompok ya, sebenarnya kelompok ini diskusikan bareng-bareng. Oke, silakan mulai mengerjakan. Kira-kira anak-anak mau membuat satu contoh kejadian tentang apa? Sudah selesai semuanya? Sudah. Satu sudah? Sudah. Oke. Dari hasil studi kasus yang anak-anak tadi sudah kerjakan, anak-anak bertugas selanjutnya adalah untuk mempresentasikan hasil studi kasus kalian. Sekarang boleh dimulai dari kelompoknya, Mbak Kita kelompok 1. Ya, siapa? Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan studi kasus yang kami kerjakan. Raffi dan semangat di tengah kesulitan. Latar belakang: Raffi adalah siswa kelas 6 di sebuah madrasah ibtidaiyah. Belakang ini dia sering terlihat murung dan kurang semangat belajar. Beberapa temannya mengejek karena Raffi tidak punya uang saku seperti mereka. Bahkan kadang ia tidak membawa bekal ke sekolah. Raffi merasa sedih dan sempat berpikir bahwa hidupnya tidak seberuntung teman-temannya. Ia merasa seperti tidak ada yang peduli dan Allah pun tidak menyayanginya.
Hasil penyelidikan dari kelompok kami dalam kasus Raffi. Kondisi awal Raffi. Raffi merasa sedih dan kurang percaya diri karena sering diejek teman-temannya akibat kondisi ekonomi keluarganya yang sederhana. Dia merasa tidak punya dukungan dan sempat berpikir bahwa Allah meninggalkannya. 2. Faktor penyebab masalah. Raffi kurang memahami bahwa cobaan dan kesulitan adalah bagian dari ujian hidup. Lingkungan pertemanan yang kurang mendukung, bahkan terkadang mengejek. Raffi belum memahami pesan-pesan penting dari Al-Quran yang bisa menjadi penguat hati. Oke, terima kasih untuk presentasinya dari kelompok satu. Boleh berikan tepuk tangan untuk kelompok satu. Bagus sekali ini tadi presentasinya dari kelompok satu. Oke, selanjutnya dari kelompok dua, siapa yang mewakili boleh maju ke depan. Boleh mewakili dari kelompok dua. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Nah, dari hasil diskusi tadi, kita bisa ambil nih dari sini nih. Kira-kira apa yang kalian pahami tentang surat Al-Duha dengan kasusnya Raffi tadi? Ada yang bisa diambil, ada yang bisa memetik pelajaran dari makna surat Al-Duha dari kasus Raffi tadi. Dijelaskan ya. Jadi dengan studi kasus yang sudah anak-anak lakukan tadi, jadi di sini Al-Duha itu memberikan semangat, memberikan penghiburan saat mengalami kesulitan. Di sini dengan kasus Raffi tadi, surat Al-Duha itu mengajarkan kita supaya tetap sabar dan percaya bahwa di setiap kesusahan itu pasti ada jalan keluarnya dan Allah itu pasti bersama kita. Tidak akan membuat kita itu sedih selamanya atau susah selamanya. Intinya kita di sini harus tetap percaya dan sabar bahwa kesusahan itu akan digantikan dengan kemudahan. Setiap kesusahan itu akan digantikan dengan kemudahan. Oke, sebelum pembelajaran kita tadi anak-anak sudah mengerjakan soal prioritas sebelum memulai materi pembelajarannya. Anak-anak sudah belajar, sudah melihat video, sudah mencari tugas. Selanjutnya anak-anak mengerjakan soal proses ya sebelum mengakhiri pembelajaran. Boleh ditulis namanya sendiri biar nanti tidak tertukar. Mas. Apa? Iya, sudah selesai? Nah, boleh ditulis. Tiga sudah? Baik, pembelajaran hari ini alhamdulillah sudah terselesaikan ya. Alhamdulillah sudah selesai kita laksanakan. Semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk semangatnya. Sebelum ditutup, sebelum kita berdoa, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita malam hari ini, kira-kira apa yang bisa anak-anak simpulkan dari rangkaian keseluruhan materi yang kita pelajari hari ini? Ada yang tahu coba dari pembelajaran tentang surat Al-Duha tadi, tentang studi kasus yang sudah kita pelajari, apa kira-kira yang bisa disimpulkan oleh anak-anak? Apa coba Mbak Vika? Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Ya, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Mas Ibnu coba apa lagi? Ya, setelah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Ya apa tidak? Iya. Tidak mungkin kita akan susah terus, akan sulit terus ya. Pasti akan ada jalan keluarnya, akan ada kemudahan. Ada lagi?
dari masa lalu. Ya atau tidak? Iya. Kita harus berusaha bahwa masa depan kita harus lebih baik dari masa lalu kita. Ya Mas Buas? Ada lagi? Apa Manis? Iya, kita harus tetap bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Jadi kesimpulan dari isi dari surat Al-Duha itu tadi, yang pertama Allah tidak akan meninggalkan hambanya. Ya, yang kedua, setelah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Yang ketiga, masa depan kita akan lebih baik dari masa lalu kita. Ya, selanjutnya kita harus tetap bersyukur dengan apapun kondisi kita. Ya, oke, puas ya semuanya. Selanjutnya kita dianjurkan untuk menjadi pribadi yang peduli terhadap anak yatim ya, anak yatim dan orang miskin. Selanjutnya kita dilarang untuk bersedih. Kita dilarang untuk bersedih dan kita harus tetap semangat menjalani hidup ya. Kita tidak boleh bersedih. Kita harus tetap semangat dalam menjalani hidup apapun kondisi kita. Intinya keseluruhannya itu kita tetap harus bersyukur. Terima kasih beri Allah buat teman-teman semuanya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk semangatnya hari ini. Kita berjumpa lagi besok ya. Oke, kelasnya boleh ya. Namanya Waalaikumsalam warahmatullahi besok ya, jangan lupa tetap semangat belajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kan boleh ngomongnya nggak? Ayo masuk. Thank you.